sekarang kita masih sesi paling ditunggu-tunggu nih, yaitu penyampaian materi. Materi kali ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang banyak sekali memiliki pengalaman di berbagai bidang seperti pendidikan formal, non formal, mengajar, bahkan banyak pengalaman kerja sekalipun. Eh, Narasumber kita yaitu Bapak Azhar yang akan membahas isu pencemaran air dari sudut pandang yang aplikatif dan relevan dengan peran generasi muda. Sambil menyimak materi nanti, boleh ya teman-teman aktifkan fitur kameranya karena ini materi yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan sambil menyimak juga materinya, siapkan satu pertanyaan terbaik versi teman-teman karena akan ada voucher diskon training dari kami seharga 250.000 per orang untuk 3 pertanyaan terbaik. Kepada Bapak Azhar, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, cek 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 cek. Suara saya terdengar jelas, teman-teman. Terdengar Bapak? Oke, sorry ya agak belaur-belaur gitu. Kalau ada yang bocor juga minta maaf ya. Soalnya saya lagi di kafe nih tadi internet ngadet makanya habis ngajar langsung ke sini. Aman ya? Oke, mungkin saya sapa dulu ini suhu saya, guru saya ini seharusnya beliau yang mengisi ini. Kalau ada beliau ini saya nggak pede jadinya ya kan. Takut ditegur saya. Bapak Dimas sibuk Selamat sore, beliau. Iya. bosku yang ganteng. Iya, saya jadi gugup ini ada guru saya yang mengawasi langsung gitu ya. Oke, terima kasih juga Pak Direktur PT SKI, mau Pak Subekti ya, Pak Iqbal Subekti, dan Siap. rekan-rekan sekalian ya. Mbak Dina juga yang wajah dan namanya mirip ya. Saya tadi udah menyapa udah pede aja ya. Oh, nanti saya aja yang tampilkan Pak Iqbal. Nanti saja yang share screen nggak apa-apa. Saya Oh, yang siap, siap. oke siap, aman pokoknya. Tadi saya send kayaknya PDF ya, bukan bukan PowerPoint ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, tapi jangan khawatir teman-teman. Kita kayaknya lebih sharing-sharing aja deh. Saya dikasih waktu sampai jam 5 subuh katanya nih. Waduh, luar biasa Pak Dimas ini. Ini ngasih waktu pengerjain saya nih saya bilang. Enggak ya teman-teman ya. Plus minus sejam lah kita. Cuma belajar apa sih pencemaran air itu? Gimana penanggulangannya? Cuma kalau saya ngeliat temanya nih, wah luar biasa nih ya. 2 hari 2 malam juga nggak selesai nih kalau dibahas tema tersebut ya. Oke, mungkin saya lanjut aja ya teman-teman ya untuk mempersingkat waktu. Saya izin share screen bisa ya. Terlihat ya teman-teman ya. Terlihat teman-teman materinya. Sudah Pak. Oke, Iya mantap. Kak. Oke, tema kita hari ini pencemaran air dan tantangan lingkungan di era modern. Oke, tantangan lingkungan di era modern serta peran generasi muda ya. Wah, serta peran generasi muda dalam menghadapi dan menjaga kualitas sumber daya air. Wah, luar biasa nih. Generasi muda yang agent of change ya. Oke. Sebenarnya kalau generasi muda ya, wah ini langsung mau bercerita lagi gitu ya. Sebenarnya generasi muda rekan-rekan, generasi muda itu kalau umpamanya tahun-tahun sekarang ya mereka nggak berilmu itu rugi banget. Rugi, sangat rugi, disayangkan, sangat disayangkan. Karena apa? Semua itu ada dalam genggaman kita. Berbeda dengan dulu kan. Kita harus cari-cari ke perpustakaan, rebutan buku, cari-cari buku-buku bekas. Kalau teman-teman sekarang itu luar biasa ya. Dalam genggaman semuanya. Makanya kalau teman-teman tidak berilmu, sayang, sangat disayangkan generasi muda ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Perkenalan dulu. Nah, nggak usah lama-lama, singkat saja. Nama saya Asjar. Saya aslinya Kalimantan. Udah berdomisili Jogja ya. Udah berdomisili Jogja, ya banyak kenangan di Jogja akhirnya membuatnya nggak bisa berangkat lah. Nggak bisa pergi dari Jogja ya. Teman-teman kalau ke Jogja jangan pernah meninggalkan kenangan ya. Benar kata pepatah itu ya.
Oke, S1 saya teknik kimia, S2 saya teknik industri, konsentrasi K3 dan ergonomi, satunya teknik sipil, konsentrasi teknik dan manajemen transportasi. Oke, saya juga penyusun, penyusun AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan. Salah satu memang yang konsen ke lingkungan ya, konsen ke lingkungan salah satu pencemaran air juga ya. Pencemaran air kalau di AMDAL itu namanya sekarang perpek ya, persetujuan teknis ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Kalau teman-teman ada masalah dengan perpek bisa kita selesaikan gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman. Oh, ini kalau ngelihat generasi muda nih ada yang pernah nonton film eh Tren to Busan nggak? Wah, ini yang biasanya yang ciwi-ciwi nih Mbak Dina nih, yang orang-orang kok kata istri saya sih pemerannya terkenal. Nah, cuma saya nggak kenal kayak ini, tapi kalau kata istri saya ini pemerannya terkenal yang main nih. Tren to Busan, kereta ke Busan. Pernah pernah nonton Mbak Dina? Atau ada yang pernah nonton? Siapa ada yang pernah nonton? Eh? Ada yang pernah nonton? Gak ada yang suka nonton film Korea. Saya juga nggak sengaja. Senangnya karena ada pencemaran air. Wah itu luar biasa tuh teman-teman dan nonton deh habis ini. Bagaimana cara air tercemar dan air tercemar itu bisa mengubah perilaku manusia. Bisa merubah perilaku manusia akhirnya ke arah menuju zombie. Wah, itu suatu saat bisa terjadi tuh teman-teman. Bisa terjadi tuh ketika pencemaran air terjadi, nah diminum sama manusia dan mengubah perilaku ke arah zombie. Keren filmnya, tonton deh, Tren to Busan. Nah, si orang Koreanya ini yang saya juga nggak kenal tapi katanya terkenal. Nah, itu direktur perusahaannya. Direktur perusahaan pencemaran air itu. Nah, cara dia menghadapinya, cara dia selamat dari zombie, seru filmnya pokoknya. Ya, nanti ditonton kalau teman-teman pengen tahu pencemaran air, efek dampaknya itu seperti apa sih? Oke, dampaknya seperti apa? Perubahan pola terhadap makhluk hidup seperti apa ketika sudah tercemar? Itu ya teman-teman ya. Dan sepengalaman saya ya teman-teman ya, mungkin teman-teman kalau kalau ada yang di sini yang kerja di bagian limbah ya, bagian pencemaran air, bagian limbah, bagian B3, bagian L limbah B3, teman-teman sadar nggak sadar, ini sadar nggak sadar ya, teman-teman itu kulit mulai keriput, kulit mulai keriput, terutama tangan ya, terutama tangan, belum pada waktunya, belum pada umurnya. Itu salah satu efek teman-teman terpapar pencemaran air. Kalau teman ya kalau apanya di sini ada yang bekerja di bidang limbah, bekerja di bidang pencemaran, teman-teman sadar nggak sadar coba teman-teman perhatiin jari-jari tangan teman-teman lah. Kalau itu mulai keriput, mulai maksudnya mulai mulai kulitnya bukan umur teman-teman. Nah, itu teman-teman terpapar tuh, terpapar pencemaran tuh. Jadi ya apa sih kalau kata Gen Z sekarang ya, eh skincare mahal ya gitu ya. Makanya teman-teman dijaga gitu ya. Salah satunya ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita diskusi ya. Kalau teman-teman ada yang mau nanya langsung nanya aja. Soalnya kalau kita bahas sebuah materi di tema nggak selesai teman-teman. Saya cuma ngambil inti-intinya saja, inti-intinya yang membuat teman-teman nanti tertarik terkait pencemaran air ya. Sebenarnya apa sih pencemaran air itu? Kalau kita ngelihat pencemaran air itu kan sebenarnya limbah. Limbah itu buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Kira-kira limbah ini bermanfaat apa enggak, teman-teman? Kira-kira limbah ini bermanfaat apa enggak? Hmm, biar saya enggak terkesan ngobrol dengan monitor ya. Kira-kira limbah ini bermanfaat apa enggak, teman-teman? Hmm? Pak Dimas nggak usah menjawab, Pak Dimas. Pak Dimas sudah menjawab itu pasti. Jangan, Pak. Yang lain saja. Kira-kira limbah ini bermanfaat apa enggak, teman-teman? Hmm? Sisa dari buangan atau dari buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, oke, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Berarti buangan. Kira-kira bermanfaat apa tidak, teman-teman? Tidak, Ada tidak, yang Pak. Tidak. bermanfaat, ada yang enggak. Widih, Iya, Pak. mantap. Siapa itu? Ada yang bermanfaat, ada yang enggak. Siapa tadi itu lambaikan tangan ke kamera kayak menyerah gitu ya? Lucu, Siap. lucu.
Siapa tadi yang menjawab ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat? Bu Ucu ya. Bu Ucu ya. Wah, Bu Ucu ini siapa Bu Ucu? Bu Ucu ya, coba kenapa ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat? Atau ada Ya, yang yang bermanfaat kan salah satunya misalkan dari domestik kan banyak limbah-limbah yang berasal dari sumber-sumber domestik ya, seperti air cucian beras atau apa itu juga kan limbah ya, sama itu yes. kan kayak yang bisa dijadikan pupuk bermanfaat gitu. Kalau di di treatment lagi gitu, diolah lagi, tidak langsung dibuang uh, ke badan air gitu. Atau sampah limbah-limbah bekas masak, bekas apa kan itu dari hewan, dari apa itu kan bisa dijadikan pupuk organik ya, salah satunya yang sederhananya. Kemudian yang tidak bermanfaatnya juga kalau yang racun-racun yang dari limbah-limbah pabrik itu kan banyak yang merusak ya, kayak apa namanya yang racun-racun berat ya, timbal yang seperti itu kan itu merusak gitu. Artinya jadi ada yang merusak, ada yang bermanfaat itu ya, salah satunya itu dari saya Pak. Mantap, luar biasa ya. Yang lain, yang lain sama, idem gitu ya. Benar ya Bu Ucu ya, limbah itu sebenarnya, tapi kita balik lagi, limbah itu kalau bagi produksi, bagi yang menghasilkan itu tidak bermanfaat. Karena memang hasil dari proses produksi. Tetapi bagi penerima atau bagi pengumpul lah atau bagi penyimpan lah, limbah itu bisa bernilai. Jadi bisa bermanfaat. Contoh limbah rumah tangga tadi, kalau umpamanya cuciannya diminta tetangga, tetangga akan eh, memanfaatkan untuk siram-siram tanaman gitu, cucian beras ya, itu salah satu contoh manfaat ya. Kalau di industri teman-teman, kalau di industri ini kalau kita berbicara ya terkait limbah ya, sekarang banyak brand-brand baru dengan kualitas yang sama dengan merek-merek internasional, tapi harga jauh lebih murah. Ternyata bahannya itu limbah. Maksudnya limbah gini, maksud kita beranalogi dulu. Maksudnya limbah gini, ketika produksi kain lah, contoh ya, produksi kain atau jaket lah, pabriknya di Indonesia, dan kain itu akan diekspor untuk salah satu brand Nike, Adidas. Nah, ada beberapa potongan kain yang 5 meter, 10 meter, 7 meter, bagi pabrik itu limbah. Itu limbah udah nggak berguna. Tapi bagi pengumpul, bagi penyimpan, itu bisa dijual dan bisa jadi 2 jaket, 3 jaket, 1 jaket. Nah, itu yang dimanfaatkan UMKM. Itu yang dibilang limbah yang bermanfaat. Sama juga seperti limbah cair ya teman-teman ya, yang sudah tidak bisa dimanfaatkan bagi rumah tangga, ternyata bermanfaat ketika diolah. Nah, kita lanjutkan. Menurut permen LHK tentang baku mutu ya, air limbah itu air buangan. Nah, air limbah itu air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umum lainnya. Dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Ingat teman-teman, kalau sudah berupa air buangan atau air limbah, itu jelas dari sisa hasil buang. Oke? Biasanya mengandung zat-zat yang membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Kalau kita ngelihat jenis air buangan, yang pertama ada air limbah domestik. Oke. Ada air limbah industri. Ada air limbah pertanian dan ada air hujan. Oke. Ini semua teman-teman merupakan air limbah jika tidak dikelola. Jika sudah merupakan air buangan berarti tidak bermanfaat. Oke. Air limbah domestik seperti apa rekan-rekan? Ada yang tahu? Air limbah domestik dari rumah tangga, asrama, restoran ya yang kurang dari 50 kursi ya. Kalau industri jelas ya teman-teman ya, semua proses industri peternakan, perikanan, penyamakan kulit, susu, keju, pokoknya semuanya limbah industri. Kalau limbah pertanian ini berasal dari proses pertanian ya.
yang mengandung bahan-bahan berbahaya pestisida ya teman-teman. Nah, kalau air hujan, oh, ini air hujan bisa dibilang limbah nggak rekan-rekan? Hmm? Air hujan bisa dibilang limbah nggak teman-teman? bisa, Pak, bisa. Bisa kenapa? Kenapa teman-teman bisa? Kenapa? Teman-teman pernah dengar SPA? Pernah dengar SPA nggak? Saluran pembuangan air hujan. Pernah dengar? Pernah dengar teman-teman? Di bangunan gedung ada namanya SPA, saluran pembuangan air hujan. Kenapa saluran pembuangan air hujan? Karena air hujannya sudah tidak berguna dan mungkin ya kemungkinan bisa jadi limbah juga. Air buangan lah. Oke, bisa dipahamin ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Nah ini tragedi paling fenomenal. Wah, mungkin kita belum lahir ya teman-teman ya. Mungkin mbah-mbah kita yang udah lahir. Pernah dengar ini teman-teman? Tragedi Minamata sampai ada filmnya nih teman-teman. Pernah dengar nggak? Hmm? Pernah dengar? Tragedi Minamata ini Belum, Pak. jadi tuh pencemaran air. Oh ya, Mbak Dina belum lahir nih. Mungkin mbahnya Mbak Dina nih masih zamannya zaman pacaran kali ya Mbah ya. Nah, nah tragedi Minamata itu ada polutan organik, pencemaran terkait polutan organik ya. Minamata itu sebuah kota di pantai selatan barat Pulau Kyushu, Jepang ya, teman-teman ya. Jepang di tahun 1956 itu terjadi musibah pencemaran merkuri. Pokoknya paling mengerikan ini. Sampai ada filmnya, Minamata Disease ya. Googling aja teman-teman di YouTube itu ada tuh. Jadi penduduk di sana itu meninggal. Kalau kata Gen Z itu meninggoy ya. Meninggoy ya. Nah, meninggoy tapi yang selamat itu pasti cacat. Mengalami gangguan neurologis parah dan mengakibatkan kelainan pada bentuk pada bayi. Jadi ketika melahirkan yang terpapar, yang meninggal, yang meninggoy ya. Yang terpapar dia tuh udah cacat tubuhnya. Akhirnya ketika dia melahirkan bayi, nah bayinya itu mengalami kerusakan neurologis parah yang mengakibatkan kelainan pada bentuk bayi. Itu di Jepang. Tapi Jepang luar biasa ya teman-teman ya. Wah, bangkitnya Jepang, wah tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman ya. Jepang itu ya luar biasa udah pernah kena bom atom gitu ya kan. Bahkan dulu tentaranya dijulukin pasukan KT ya. Sekarang pemain bola Jepang, wah setara-setara Jerman sekarang tinggi-tinggi, gede-gede ya. Luar biasa mereka bangkitnya ya. Nah sama nih di Minamata ini mereka luar biasa cepat banget bangkitnya ya. Akhirnya normal kembali akibat pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terkait pencemaran polutan organik tadi. Ini sebenarnya teman-teman, air itu penting nggak sih menurut kita teman-teman? Hmm? Penting nggak? Penting nggak? Hmm? Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Sangat penting. Oke, sangat penting Bu Ucu ya, sangat penting ya. Kita aja kalau nangis nggak keluar air mata, wah itu operasi 10 juta itu. Saking pentingnya air ya. Oke, bahkan saintis-saintis dunia itu sedang mencari planet selain bumi yang menurut mereka yang bisa kita huni. Wah, mereka kan nggak percaya Tuhan kali ya. Ketika nanti kiamat, bumi ini hancur, mereka mau pindah ke planet lain. Bahkan sudah inden ya, sudah bahkan laku keras tuh tiket-tiketnya ketika bumi ini hancur, ada pesawat yang mengantar mereka keluar angkasa. Bahkan ada bangunan bawah tanah yang diklaim itu anti kiamat. Luar biasa dan itu sold out ya. Nah, di pencarian kehidupan ini yang pertama kali dicari itu air.
Air itu the importance of water ya, sangat penting ya. Bahkan tubuh kita aja 75 sampai 80% tuh isinya air. Jadi kalau kita mau kulit kita mau cerah, banyak-banyaklah minum air putih ya. Biasanya seperti itu. Air ini juga salah satunya ekosistem yang tidak tergantikan. Nggak ada yang bisa menggantikan air. Oke, semua kehidupan dari apa dari apa dari makhluk hidup yang paling kecil sampai predator tingkat paling tinggi itu semua butuh air. Oke. Dan penunjang kehidupan itu sangat membutuhkan air, ya. Baik itu domestik, baik itu pertanian maupun itu industri. Oke. Saking pentingnya air ini, teman-teman, udah banyak perusahaan, udah banyak perusahaan yang mengkampanyekan safe water ya. Safe water atau mungkin ya teman-teman ya di kantor teman-teman kampanye-kampanye kecil. Wah. Matikan air ketika tidak digunakan. Pernah lihat nggak teman-teman? Itu itu kampanye-kampanye kecil yang dilakukan manajemen perusahaan untuk menyelamatkan air ya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar. Ini ada baru-barusan ini teman-teman. Kalau teman-teman penggemar jeans Levi's ya, jeans Levi's. Nah, jeans Levi's itu yang brand-brand barunya sekarang ini sudah ada tagline-nya Zero Water. Jadi ternyata Levi's itu teman-teman, Levi's itu dalam satu celananya itu menghasilkan membutuhkan 500 liter air untuk satu celana. Nah, 500 liter air untuk satu celana, terbuatlah satu jeans. Artinya mungkin mereka dengan perencanaan teknologi yang bagus, dengan riset-riset yang mungkin berhasil, si jeans Levi's ini menciptakan celana udah nggak pakai air. Zero water itu kalau teman-teman penggemar celana jeans Levi's tuh, Levi's terbaru tuh di tagline belakangnya tuh ada tulisan zero water. Nah, hasil air yang dia air yang mereka beli itu, 500 liter per satu celana dibuatkan yayasan. Nah, tujuan yayasan ini membantu negara-negara atau tempat-tempat yang kekurangan air. Jadi luar biasa ya mereka ya CSR-nya ya. Jadi mereka selama ini butuh dana buat beli air, ternyata udah nggak pakai air, dana itu masih dikelola sama mereka untuk CSR bagi mereka-mereka yang membutuhkan kekurangan air. Dan air itu teman-teman sebagai pembersih alami. Apa yang nggak bisa dibersihkan sama air? Bahkan, oh ini dalam agama kita ya teman-teman, dalam agama Muslim ya, dalam agama Islam, air itu merupakan pembersih hadas. Bahkan kalau kita mandi bersih ya, mandi bersih ya, kita siram pakai air aja nggak perlu pakai sabun itu udah sah karena air itu memang sebagai pembersih alami. Seperti itu. Dan kebutuhan air itu berbeda-beda ya tiap individu ya teman-teman ya. Kebutuhan air itu berbeda-beda tiap individu di mana rata-rata 2,5 meter 2,5 meter kubik air per hari ya. Ini tergantung referensinya sebenarnya sih teman-teman ya. Nah, biasanya 2,5 meter kubik per hari itu udah semua ya. Udah dari kita mandi, udah dari kita makan, udah dari kita masak, udah dari kita MCK lah pokoknya. Bahkan kebutuhan-kebutuhan hari-hari itu 2,5 meter kubik per hari. Oke. Teman-teman, jika ada yang mau ditanya-tanya loh, teman-teman. Tidak perlu ragu, tidak di luar materi juga nggak apa-apa. Pokoknya temanya sama gitu ya. Sorry. Cek, 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 cek. Materinya keluar ya teman-teman ya. Keluar, Pak. Wait, wait. Wait. Tolong. Di mana tadi saya simpan materi? Soalnya barusan saya buat tadi. Oke.
Terlihat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Ini teman-teman sumber-sumber pencemaran air. Kalau kita ngelihat ya. Kalau kita ngelihat dari sini teman-teman, eh jadi pencemaran air itu bermacam-macam ya teman-teman ya. Bisa dari perkotaan, oke. Bisa dari pemukiman, bisa dari pertanian, kita lihat di sini. Oke. Bisa dari perkotaan, bisa dari pemukiman, bisa dari pertanian, bisa dari industri, bahkan sampai bisa dari water treatment plant ya. Instalasi pengolahan air limbah. Nah, kalau kita ngelihat dari gambar ini teman-teman, oke. Aliran air yang menuju ke sungai ya. Kalau ini aliran air yang menuju ke sungai. Nah, di dalam pencemaran air pasti ada sumber-sumber pencemar, oke? Ada titik-titik sumber pencemar. Kayak pabrik ini teman-teman ya. Pabrik ini nih, oke? Limbah cairnya dialirkan langsung ke pipa pembuangan yang langsung menuju sungai. Biasanya pada umumnya ini teman-teman mengandung bahan-bahan kimia berbahaya, logam-logam berat, minyak-minyak dan zat-zat toksik ya. Oke. Nah, hal-hal seperti ini butuh pengawasan. Butuh pengawasan di mana pengawasan pembuangan air limbah ke sungai itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku minimal baku mutu air limbah yang dibuang itu sama dengan baku mutu air yang ada di sungai tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat teman-teman. Tadi kita berbicara sumber pencemar, titik sumber pencemar ya. Kalau kita lihat gambarnya teman-teman, ada juga sumber pencemar tidak di titiknya. Oke, kalau kita melihat jalan perkotaan ini teman-teman, ini merupakan sumber pencemar ya. Non point ada point source dan ada non point source ya. Nah, non point source ini teman-teman biasanya dibawa oleh air hujan. Kayak oli kendaraan, logam berat dari kendaraan, sampah, pemukiman perkotaan juga sama-sama teman-teman. Suburban development ini juga sumber pencemar, tapi tidak tidak di titik-titik pencemarnya. Kalau berbeda dengan pabrik tadi, titik pencemarnya langsung ada. Oke, biasanya dari limpasan-limpasan air hujan, atap rumah, sampai jalan-jalan lingkungan yang mengalir ke sungai. Nah, kalau sama juga teman-teman ada apa? Ada lahan pertanian, terus tuh ada pemukiman pedesaan dan ada peternakan ya. Ada peternakan ya nih, animal feed lah. Nah, peternakan ini teman-teman membawa semua sumber-sumber pencemar ke air sungai. Oke. Ke air sungai dia mengalir berdasarkan air hujan. Di mana titik pencemaran itu nggak jelas. Berbeda dengan pabrik tadi, pointsnya ada. Oke. Nah, peran sungai di sini teman-teman, kalau kita ngelihat, sungai ini sudah menjadi media penerima pencemar. Oke. Dia bakal mengangkut nih semua pencemaran ke wilayah hilir. Di mana indikator-indikator kualitas lingkungan hidup itu udah tergantung dari pencemaran-pencemaran sungai. Biasanya kita ngelihat ya teman-teman ya, pencemaran sungai dari penurunan kualitas air. Air udah mulai menurun, ikan udah mati, gangguan kesehatan manusia, dan biasanya tuh ekosistem perairan itu sudah rusak juga. Jadi sumber-sumber pencemar itu teman-teman bukan hanya di industri ya. Banyak, ada point source, ada non point source ya. Di mana kalau point source ini teman-teman jelas sumber pencemarnya. Yang tidak jelas ini yang mengalir kemana-mana itu yang susah kita awasi, susah kita kendalikan.
Nah, biasanya ketika kita membuang air limbah ke sungai, ini kita harus cek dulu nih kualitas air sungai ini. Kalau kualitas air sungai ini beban pencemarnya udah melebihi kapasitas, kemungkinan kita tidak boleh buang air limbah ke sungai. Pabrik-pabrik ini nggak bisa buang langsung ya, harus melalui pengolahan dulu, water treatment plant. Seperti itu, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, izin bertanya. Yes, mantap. Eh, Tadi kan dikatakan kalau air limbah yang bisa masuk ke badan air itu paling tidak kualitasnya harus sama dengan kualitas badan air ya, badan Yes. air yang akan itu. Nah, saya mau tanya, cara mengukur kualitas air di badan air tersebut itu tempatnya di sebelah mana, Pak? Apakah di hulu atau di dekat kita ngebuang atau di mana gitu? Itu yang saya tanyakan. Oke. Biasanya ada titik penataan, Bu. Jadi di titik-titik penataan tuh di tempat kita membuang air limbahnya biasanya diukur. Nah, tetapi kalau itu tidak, jadi kalau itu udah nggak sesuai, udah kapasitasnya, kita bisa bisa mengukur dari dari hulunya. Dari hulunya. Contoh gini, saya soalnya ada proyek juga nih di Sungai Berantas ya. Sungai Berantas. Pertek kajian teknis air limbah pencemaran. Dia tuh pembuangan ke badan air Sungai Berantas. Ini punya perusahaan Perancis. Ini luar biasa sekali ya. Saya tuh salut sama perusahaan-perusahaan luar tuh. Mereka kalau masalah lingkungan, wah, nomor wahid dah. Cuma mereka benci negara kita katanya perizinannya susah. Nah, padahal air limbah yang dibuang ini dari pengolahan air limbahnya nih bisa menjadi golongan satu. Dia mendatangkan water treatment, mendatangkan SWT, sewage water treatment plant ini langsung dari Prancis, datangkan dibawa ke Indonesia dan bisa menghasilkan air limbah golongan satu. Golongan satu ini bisa langsung diminum, nggak perlu pengolahan, langsung bisa diminum. Tapi ketika dibuang ke Sungai Brantas ditolak sama Sungai Brantas karena kapasitas sumber pencemar di Sungai Brantas itu sudah sangat tinggi. Nah, untuk pengukurannya di titik penataan. Kalau kemarin saya ngukurnya di titik penataan dan di titik hulu untuk hanya memastikan data ya. Tapi untuk pengukurannya biasanya di titik penataan. Ada namanya titik penataan. Biasanya kalau di tambang tuh ada sistem yang langsung mengirim ke pusat. Aduh, apa namanya itu? Ada yang ingat nggak, teman-teman? Aduh, dia tuh itu apa titik penataan air terakhir limbah itu online. Jadi datanya selalu dikirim ke pusat. Sparkly apa Spark aduh lupa saya nantilah lupa saya udah lama nggak ngajar di tambang soalnya. Oke, nah itu ada titik penataannya seperti itu, Bu. Oh ya, tapi kalau misalkan kalau ada titik penataannya, tapi kan kalau memang semuanya dipatuhi, pasti air-air sungai kita tidak akan ada yang tercemar ya. Tapi kenapa Yes. sekarang sekarang Yes. kemarinnya Nah, seperti gitu? Nah, ada apa sebenarnya dengan Indonesia? yes, itu pertanyaannya, Bu. Itu pertanyaan semua konsultan lingkungan. Contoh nih, Bu, contoh nih, sebenarnya kan yang buang limbah ke sungai itu bukan saya aja. Saya ini membuang air limbah, saya ini golongan satu, kok saya yang dipermasalahkan. Sampai orang Prancisnya nggak mau, Bu, pas sedang di LA itu. Dia bilang, Indonesia ini sama kayak gadis perawan yang sayang saya lewatkan. Tapi saya benci pemerintah kalian. Ngomong di forum coba. Saya benci. Masalahnya, kalau secara logika, saya udah buang air limbah saya ini golongan satu. Harusnya bisa dong. Nah, aturan kita lagi nih, Bu. Yang benar-benar menurut saya sih ya, aduh gimana lah.
Jadi bahasa-bahasa aturan kita tuh kadang-kadang membuat investor, membuat pengusaha itu malas jadinya untuk berinvestasi. Ditolak. Oh, itu ada aturan kita, Bu, ditolak. Sebenarnya itu nggak ditolak, tapi suruh revisi dulu baru masukin lagi. Terus ada lagi namanya kompensasi. Kompensasi kan berarti saya melanggar, saya bayar. Atau saya melanggar, saya mengusahakan sesuatu hal biar saya nggak melanggar, kompensasi. Nah, padahal kompensasi itu ketika kita sudah benar, tapi yang lain nggak benar. Masuk nggak, Bu? Jadi akhirnya, Bukan eh kompensasi pemerasan Pak itu mah. ah, itu bahasa halusnya, Bu ya. Tapi undang-undang berbunyi, Bu, kompensasi. Jadi akhirnya perusahaan Prancis ini disuruh kompensasi, Bu. Kompensasinya apa? Membuat ipal di salah satu usaha yang membuang air limbah itu ke sungai. Wah, ngeri nggak tuh? Jadi akhirnya kami pilihlah, ada di sana ada sekolah apa pesantren, lupa saya. Nah, akhirnya kami pilihlah pesantren yang maksudnya yang bermanfaat lah. Kita buatkan limbah dengan 10 meter kubik dengan ipal pabrikan, akhirnya kita buat ya. Nah, habis itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Aduh, luar biasa ya. Tapi itulah cuma orang luar negeri, Bu, dikasih kayak gitu dia nggak marah, Bu. Oke, saya bantu negara kalian. Ngomongnya malah gitu. Oke, saya penuhi dan saya bantu negara kalian. Kalau kalau lingkungan, kesehatan, keselamatan, oh kalau mental mereka luar biasa sekali. Salut. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, di pencemaran air ini kalau menurut PP 22 tahun 2021, oke, masuknya atau dimasukkan makhluk hidup zat atau energi atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun hingga tingkat tertentu yang menyebabkan air ini tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Udah tercemar lah. Sama kayak manusia, teman toksik gitu ya. Awalnya baik tercemar sama lingkungan ya. Pembisik akhirnya tercemar, akhirnya diburuk ya dengan kita. Nah, sama kayak pencemaran air itu. Jadi masuknya makhluk hidup zat atau energi apapun itu, tetapi membuat kualitas air menurun hingga tertentu yang menyebabkan kerusakan lingkungan, penyakit kalau diminum manusia, bahkan sampai sudah sesuai udah dengan peruntukannya. Dari awalnya air itu golongan 2 menjadi golongan 3, bahkan sampai menjadi air limbah. Secara visual paling gampang kita tahu air itu tercemar apa, nggak ada 3 indikator. Warna, waduh kalau warnanya udah nggak jernih lah. Itu pasti airnya udah hitam ya, atau itu bukan hitam ya, maksudnya itu pasti BOD shadow-nya udah tinggi itu. Bau biasanya juga. Dan satu lagi biota air. Wah, ada banyak nih biota airnya, lele gitu. Lele mah dikasih tai ayam juga hidup ya. Jangan lele ya, ikan mas koi. Ikan nila tuh lumayan, ikan nila tuh suka tempat air bersih dan mengalir. Tuh. Tapi sekarang nggak tahu ya, masih ada nggak hewan kalau di permukaan air itu banyak capung, itu salah satu indikator air itu bersih. Terus ada hewan yang di apa? Aduh lupa saya apa sih namanya yang di permukaan itu sekarang kayaknya udah punah ya. Sama kayak kunang-kunang ya. Kunang-kunang juga udah punah ya. Biasanya kalau musim-musim hujan kayak gini malam-malam banyak banget ngeliat kunang-kunang ya. Sekarang itu kunang-kunang udah punah. Nah, sama mungkin kayak hewan di atas air itu salah satu indikator yang menyatakan kalau air itu bersih. Nah, kalau cacing itu kotor tuh. Kalau ada cacingnya, cacing air itu air itu udah menandakan itu kotor. Itu pasti tercemar itu. Oke. Nah, sedangkan karakteristik air limbah, kita persingkat ya, biar kita mungkin banyak tanya jawab nanti ya. Karakteristik air limbah itu ada fisik, ada kimia, ada biologi. Kalau fisik jelas ya. Oke, polutan yang masuk ke dalam air limbah itu pasti perubahan fisik. Oke, kayak suhu, kekeruhan, warna, bau, biasanya ada bahan suspensi yang terlarut di dalam air. Total suspended solidnya ada terlarut sehingga menyebabkan perubahan fisik. Kekeruhan, bau, suhu. Nah, ada yang kimia. Nah, yang kimia ini udah air limbah yang mengandung bahan-bahan pencemar seperti BOD, COD. Wah, sini Mbak Dina nih COD ya. Heeh. COD Shopee gitu ya. Oh, bukan ya. Chemical oxygen demand ya. BOD, COD, pH, DO, amonia, nitrit, nitrogen, logam berat, semuanya pokoknya logam-logam alkali tanah itu semuanya sumber pencemar ya.
Nah, ditandain yang paling sering itu BOD dan COD, biochemical demand dan chemical oxygen demand. Kalau BOD ini, biochemical oxygen demand ini makhluk hidupnya yang membutuhkan oksigen. Oke. Kalau chemical oxygen demand ini proses kimianya yang membutuhkan oksigen. Nah, kalau DO ini oksigen terlarut, semakin banyak oksigen terlarut, semakin bagus kualitas air. Semakin besar BOD, semakin besar COD, semakin buruk kualitas air. Seperti itu. Nah, kalau biologi jelas ya. Oh, ini Jogja aja ya. Jogja aja itu kalau biologi itu udah banyak bakteri coli ya, teman-teman. Apalagi Jakarta ya. Kalau Jakarta kan kanan kiri rumah, yang rumah depan itu WC-nya di depan, yang rumah sebelahnya tetangganya sumbernya di depan. Dia udah banyak bakteri coli, protozoa, alga itu. Nah, biasanya pengujian air limbah itu menguji fisik, kimia, dan biologi. Ya, biasanya pengujian air limbah itu 1 bulan sekali, air bersih 6 bulan sekali. Ini sumber air limbah tadi kita udah bahas ya. Ada rumah tangga dan ada non-domestic industri ya. Kalau rumah tangga jelas ya MCK ya. Biasanya grey water. Biasanya pengolahannya langsung pakai septic tank. Wah, ada yang septic tank pabrikan, ada yang septic tank buatan ya. Nah, septic tank itu jangan diremehkan ya teman-teman. Wah, itu luar biasa itu mengelola kita ya. Dari bakteri aerob sampai anaerob pada semua di sana ya. Kalau septic tanknya benar ya. Kalau septic tank kalau nggak benar, nah itu nggak tahu itu. Harus disedot ya. Oke. Nah, non-domestik jelas teman-teman ya, industri. Masing-masing bervariasi ya. Masing-masing industri tergantung zat-zat yang terkandung di dalamnya. Akibat pencemaran air, oke. Jelas dampak terhadap kehidupan biota. Menurunnya oksigen menyebabkan kehidupan terganggu, kematian, kurang perkembangan, kerusakan tanaman, sampai air limbah sulit terurai. Dampak kualitas air tanah jelas logam berat, bau, dan lain-lain sebagainya. Kualitas air tanah menurun, dampak terhadap kesehatan, media penyebar penyakit ya, vektor penyakit ya teman-teman ya. Nah, kalau dari segi Noah ini nih, Gen Z nih ya. Estetika lingkungan, wah, proses pembusukan mengakibatkan bau menyengat, mengganggu pemandangan ya. Sama kayak tadi nih, pas tadi ngisi pelatihan ada yang nanya, makan di mana? Nanya, makan apa? Makan kenyang apa makan cantik katanya. Malu gimana nih. Ternyata makan cantik itu makan yang estetik gitu ya. Masalah rasa di luar katanya. Masalah rasa nomor sekian, yang penting tempatnya estetik. Oh, dapat ilmu dari anak-anak muda gitu ya. Nah, kita masuk teman-teman, ketika ada pencemaran sebenarnya eh, cara kita mengelola itu gampang. Pertama, kita data dulu mengenai limbah kita apa. Terus kita perkirakan jumlah atau sumber air rata-rata air limbah di suatu tempat. Ketika kita tahu, kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, kita tahu limbahnya apa aja, baru kita melakukan perencanaan IPAL-nya, instalasi pengelolaan air limbah. Kita tahu debit air limbahnya, kita tahu data air limbahnya, input air limbahnya. Setelah itu kita perkirakan kapasitas berapa yang keluar, terus itu kira-kira limbah apa saja yang keluar. Nah, baru kita lakukan perencanaan IPAL. IPAL bisa direncanakan sendiri, bisa pakai pihak ketiga. Oke, saya beberapa bulan belakangan ini sering IPAL ya, IPAL rumah sakit paling sering ya. Saya buat sampai dokumen-dokumennya pertek atau pertek atau standar teknis ya. Oke, ini salah satu yang umum ya teman-teman ya. Pengelolaan air limbah itu cuma sebenarnya ini doang teman-teman yang penting. Oke, sekundari ini terti nanti lagi itu pilihan. Kalau sudah primary dan primary ini udah oke, udah ngapain lagi kita ngurusin limbah, udah selesai, buang ke lingkungan. Tapi kan ada secondary kalau ini belum sesuai. Ya, ada biasanya sih cuma contoh kecil gini teman-teman ya. Saya pernah buat pengelolaan air limbah di tambang, dan dia itu minim dana. Saya cuma buat kolam sedimentasi satu. Kayak saya uji airnya, ternyata belum. Saya buat lagi, cuma lahannya luas. Buat lagi kolam sedimentasi. Masuk lagi, saya uji, ternyata belum. Saya buat lagi kolam sedimentasi. Ternyata yang ketiga udah bagus airnya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Sedimentasi itu luar biasa teman-teman. Oke. Kayak seperti ini ya, ada screening dulu, masuk ke grid tank, masuk ke primary sedimentasi ya, masuk sedimentasi, terus masuk ke aerasi.
Nah, dari aerasi ini masuk sedimentasi lagi, tapi dikembalikan teman-teman ketika apa di recycle ya, untuk masuk ke aerasi lagi. Nah, dari aerasi ini masuk ke sekundari lagi ya. Ini bisa sedimentasi, sedimentasi yang kedua. Nah, ini masuk ke pengolahan. Udah bisa masuk ke apa recycle, bisa dibuang ke lingkungan. Nah, disposalnya apa lumpurnya itu bisa dijual. Bisa buat bahan bakar, bisa buat apa batako, bisa buat campuran aspal. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, biasanya contoh kecil nih, apa dalam pengolahan air limbah, pencemaran, biar tidak sampai tercemar, itu ada tahapan evaluasi tingkat pencemaran air limbah. Pertama, kita pelajari dulu sumber pencemarnya, karakteristik air limbahnya, dan unit proses pengolahan air limbah existing. Oke. Setelah itu kita hitung debit air limbahnya, ketersediaan kapasitas IPAL dalam mengelola air limbah, termasuk beban pencemar air limbah. Setelah itu baru kita rancang. Hal yang paling penting IPAL-nya, kinerja IPAL, lama tinggal limbah, sampai ketaatan pencemarnya, baku mutu. Dibandingkan dengan baku mutu pengelolaan air limbah kita bandingkan dengan baku mutu lingkungan, sesuai enggak? Yang diminta lingkungan berapa, kita sesuaikan. Habis itu kita evaluasi pengujian air limbah dan membuat laporan pencemaran air limbah secara sistematis. Ada langkah-langkah kecil teman-teman ya rekan-rekan yang kita bisa gunakan. Ada namanya konsep reduce recycle. Wah, ini peran penting banget ya bagi Gen Z ya, bagi anak muda lainnya. Sederhana sebenarnya teman-teman. Mengkampanyekan kayak umpamanya apa? Kita menghindari nih produk-produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Gunakan produk yang dapat diisi ulang, kurangi penggunaan bahan sekali pakai, atau jual atau berikan sampah kepada pihak yang memerlukan. Ini sampah ini cikal bakal pencemaran air ya soalnya ya. Nah, singkat ceritain teman-teman, di perusahaan apa Perancis itu, saya berkunjung di sana itu banyak minuman-minuman tapi nggak ada gelas. Banyak minuman-minuman disediakan setiap studi itu ada kayak storage ya, storage minuman, pengolahan air minuman. Nah, cuma nggak dikasih gelas. Saya tanya nih ke salah satu pegawainya, di sini tidak boleh ada sampah plastik. Kita mengurangi pencemaran air yang yang bisa membuat pencemaran air. Wah, luar biasa sekali ya. Mungkin teman-teman kalau mau coba di kantor deh, nggak ada pokoknya ada gelas, kita sediain tumbler dikasih, suruh selalu bawa tumblernya. Oke, saya selidiki perusahaannya teman-teman, ternyata perusahaannya salah satunya dari Denon. Saya bercandain lah bapak aja buat plastik kok udah galon. Tapi ya luar biasa ya cara mereka minimasi ya. Dalam air limbah itu, dalam pencemaran air limbah itu ada namanya minimasi. Nah, minimasi itu paling gampang teman-teman, paling efektif tuh reduksi dari sumbernya. Apa yang kita bisa hilangkan dari sumbernya, hilangkan. Salah satu tadi contoh sampah plastik, gunakan air secukupnya. Jadi memang kalau kita udah bawa tumbler pasti kita udah pakai air secukupnya. Selanjutnya ada konsep reuse, menggunakan produk yang sudah terpakai. Biasalah kita gunakan kertas dua sisi dari apa? Tinta-tinta pencemaran air ya. Majun yang benar-benar kotor, salah satunya juga. Ada lagi namanya recycle. Nah, recycle inilah yang biasa dipakai sama pengelolaan air limbah, baik itu industri, baik itu rumah sakit. Mengembalikan setelah diproses, nggak dibuang ke lingkungan, tapi dikembalikan ke proses. Kayak cuci-cuci WC, terus itu flashing WC ya namanya, flashing WC, kamar mandi, siram-siram tanaman, sampai cuci-cuci mobil. Karena air yang keluar dari pengelolaan limbahnya biasanya air golongan 3. Air golongan 3 itu boleh kita buat siram-siram tanaman, cuci-cuci mobil, bahkan sampai flashing kamar mandi ya. Saja teman-teman kalau ke hotel atau ke tempat makan yang kalau ada flashing kamar mandi itu bisa aja air dari recycle air limbah. Air limbah yang diresikel melalui pengolahan air limbah. Seperti itu, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Kita diskusi ya. Dah, cukup. Nah, kita diskusinya yang banyak saja. Pas nih jamnya ya. Tadi saya dibisikin suhu saya sejam-sejam aja. Oh.
Terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada peserta yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Nanti akan saya bantu pandu. Silakan. Tenang, tidak ada pertanyaan yang salah. Justru pertanyaan teman-teman bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Nanti yang nanya dapat hadiah loh. Oke. Mantap, terima kasih ya, Pak Azhar. Oh Tadi iya. tuh Nah, dapat hadiah pasti. dapat. Ada voucher Iya. untuk tiga peserta terbaik ya. Potongan 250.000 untuk training di PT Sertifikasi Kompetensi Indonesia tentunya. Mantap. Silakan, ada ya di chat ya. Ada Bapak, ini ada pertanyaan dari Mayang. Assalamualaikum, perkenalkan saya Si. Neng Mayang. Izin bertanya Bapak, kan ada 3 indikator pencemaran air, salah satunya biota air seperti ikan. Pertanyaannya, mengapa kematian ikan bisa menjadi indikator pencemaran air? Yes, mantap sekali. Ini Bu Mayang ya. Kita panggil Ibu aja ya. Apa Mbak Mayang atau Kakak Mayang bebas lah ya. Nah, jadi gini, indikator paling gampang ya. Kenapa ikan itu menjadi indikator? Tapi ikannya ikan yang rentan ya, yang lemah ya, bos. Yang suka galau ya ikannya. Yang gampang disakitin gitu ya. Nah, biasanya ikan-ikan kayak Mas Koki, dia itu rentan terhadap air yang kotor. Nah, ketika airnya kotor, ketika airnya tidak sesuai dengan kondisi seharusnya yang dia butuhkan, itu mati ikannya. Nah, logikanya ketika itu ikan mati, berarti kan ada pencemaran air. Berarti itu nggak boleh kita buang ke lingkungan. Kita harus treatment dulu. Ada yang salah nggak nih di ipal kita? Jadi kenapa indikatornya ikan? Karena ketika ikannya mati, udah jelas berarti dia pencemaran. Seperti itu, Bu Mayang. Gampang tuh visualnya kita ngelihat ikannya mati, oh berarti tercemar. Karena ikan tuh rentan, apalagi ikan mas koki ya. Tapi dia dikasih lele ya teman-teman ya. Oh ikan dikasih lele mah dikasih kotoran juga malah hidup, malah gemuk dia ya. Nah, ikannya pun ikan mas koki. Ikan mas koki itu rentan ketika airnya apa? Airnya kotor dia tuh langsung mati. Meninggoy ya, langsung meninggoy kata Gen Z ya. Kentan ya, kentan galau. Seperti itu, Bu Mayang. Gimana? Ada yang mau ditanggapin dari Bu Mayang? Siap? Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan, rekan-rekan. Nih, kebetulan materi kita bagus ya pada sore hari ini mengenai eh apa ya, pencemaran air. Menjaga lingkungan mungkin ya, Pak, lebih 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 Yes. tepatnya. Tadi kan Pak, kita ada reduce, reuse, dan recycle ya, Pak, sebagai fondasi utama kita untuk menjaga lingkungan itu, Pak. Betul ya, Pak? Yes, benar. Itu simple sekali itu kita pakai Nah, itu aja aman ya gitu ya. itu yang paling simpel. Mungkin eh, hal sederhana yang berdampak jangka panjang ya, Pak. Betul. Yes. Tulisan stiker matikan keran saat tidak digunakan itu wah itu luar biasa sekali efeknya tuh ya. Iya, iya, iya. Betul, Gitu. betul. Ya, silakan rekan-rekan. Kita ada voucher nih. Silahkan. Jangan ragu, jangan sungkan. Waktu kita cukup banyak nih, Pak Anjar. Yes.
Silakan aja, rekan-rekan. Nih, siapa yang mau door prize? Silakan. Yo, ya, kita ada kedatangan dari beberapa puskesmas nih. Wah, mantap. Puskesmas Saya Kadipaten. ya, saya belakangan ini urusannya sama puskesmas, puskesmas, rumah sakit tipe D ya. Wah, Iya, terkait nih. apa pertek, terus tuh pencemaran lingkungan, Iya. dokumen Silakan mungkin lingkungan. nah barangkali dari puskesmas, barangkali ada yang mau Izin diskusi bertanya, Pak. mengenai Yes, lingkungan, silahkan. Nah, ada Pak Agus Halo, Hendrik, silakan. halo, halo. halo. Ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Pak? Yes, silakan. Halo, tes. Ya, Ada Kak. ini untuk materi atau tema pada sore hari ini memang sangat bagus sekali ya, menarik. Terutama bagi para pelaku-pelaku yang bersentuhan langsung atau bekerja di bidang kesehatan lingkungan. Dari berbagai profesi mungkin dari yang hadir di sini ada dari praktisi kesehatan, mungkin juga ada dari barusan ada Puskesmas Sariwangi, Singaparna, ya, ada Kabupaten. Nah, kebetulan kami eh, lagi bergerak di bidang sanitasi dan air minum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tren sekarang adalah hadirnya dapur MBG gitu ya. Yes, mantap. Nah, dapur MBG ini ternyata setelah dibangun dan dioperasionalkan itu tanpa kita menjas ya Pak ya, tanpa kita menjudgment apakah ini program unggulan baik atau apa, tapi tadi sesuai tema kita bahwa ada dampak lingkungan yang memang dihasilkan oleh dapur MBG ini. Dan sudah ada beberapa yang apa istilahnya ada pengaduan, kemudian juga ada respon-respon dari masyarakat sekitar yang ada di dapur MBG. Nah, kemudian salah satunya eh, sebetulnya kami sebagai konsultan penyedia daripada IPAL sanitasi ataupun air minum gitu Pak. Nah, ada beberapa komponen masyarakat dan kemudian kami dihadirkan yang berapa istilahnya bekerja sama dengan dinas kesehatan itu kita lihat dan memang sangat apa ya apa yang tadi disampaikan narasumber memang itu terjadi Pak ya, mulai pencemaran dari sumur warga, Hmm. bau, kemudian dilihat secara visual di aliran sungai atau solokan lah kalau di kampung atau di kota itu solokan kali itu mulai berminyak gitu. Nah, sesuai dengan peraturan BGN juga dan kemudian dari peraturan LH itu harus memang ada IPAL di dapur tersebut. Hanya Yes. dari pemahaman mereka ketika kami lihat gitu ya ke lokasi, itu hanya sebatas penyimpanan atau apa ya, kayak septic tank gitulah. Mereka membuat bak septic tank, kemudian kayak septic tank kayak gitu. Kemudian ada sebelumnya itu ada apa? Kalau di kita kan ada gas tap, gitu. Tapi kalau dilihat itu bukan gas tap sebetulnya. Hanya mungkin memisahkan air dan minyaknya itu sederhana. Nah, memang ini yang perlu dipahami bersama. Mungkin terutama juga ada yang mengurusi di sini ya di bidang-bidang MBG atau sanitasi itu belum terpaparnya informasi terkait dengan pencemaran lingkungan atau pentingnya IPAL dapur MBG terhadap apa ya istilahnya dengan maraknya pembangunan MBG ini. Kalau dari segi sanitasi di dalam ataupun apa ada apa istilahnya ada bagian masaknya itu sudah ada pelatihan bagaimana menyentuh makanannya, tetapi di Penjama akhirnya makanan ya. limbah, nah penjamahnya itu sudah ada. Nah, tetapi ini IPAL-nya itu yang memang belum
bisa dipahami bersama. Artinya mereka hanya membuat buangan, sehingga itulah disebut IPAL mereka. Sehingga ada beberapa di kota kami dan juga di kabupaten, kalau nggak salah di Cisayong itu sudah ada komplainan, tadi lah ada bau, ada kemudian solokannya mulai berminyak dan sumurnya juga sudah mulai berubah. Nah, ini butuh peran apa ya istilahnya, kebijakan dari daerah ataupun apa yang memang harus menyamakan persepsi sehingga pengolahan limbah ini tidak menjadi apa ya, tidak sesuai dengan standar mereka, standar yang diharuskan. Walaupun memang sekarang beredar ada pabrikasi-pabrikasi yang hasilnya itu menjernihkan air, tetapi belum tentu effluentnya itu sesuai dengan kadar yang harus atau bebas di badan air atau di lingkungan. Mungkin masukan dari narasumber atau pengalaman bagaimana menyediakan ataupun kebijakan ataupun apa istilahnya kontribusi dari para ahli kesehatan lingkungan ataupun praktisi terkait dengan fenomena yang mungkin ini tidak terjadi di kami saja, mungkin terjadi di berbagai kota. Mungkin gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap, luar biasa sekali ya. Nah ini Pak Agus, kalau boleh tahu di daerah mana Pak Agus? Di Kabupaten Tasik dan Kota Tasik, Pak Oke, Azhar. siap. Sebenarnya gini, nah itulah apa ya? Sebenarnya ya nggak tahu ya teman-teman ya. Kadang ya pemerintah kita ya ini kita berbicara regulasi dulu ya. Kadang ya pemerintah kita itu mengeluarkan sebuah kebijakan, mengeluarkan sebuah aturan tanpa survei daerah dulu, tanpa survei daerah, tanpa survei geografis daerah, tanpa survei kesiapan SDM. Nah, ketika itu dipaksakan ya hasilnya seperti itu. Mereka nggak tahu IPAL itu apa. Mereka nggak tahu Grestep itu apa. Saya berapa kali Pak nemu kasus bahkan ada beberapa yang lagi jalan ini, dan bahkan ada beberapa konsultan yang disalahin. Konsultan yang disalahin kenapa? Kok tetap bau? Ternyata yang salah Grestepnya. Mereka bilang Grestep ada, tapi tidak ditunjukkan di konsultan. Ini loh Grestep kami. Ternyata yang menurut mereka Grestep itu cuma penampungan biasa ya. Penampungan biasa itu sumber bau. Tidak ada penyaringan lemak, tidak ada di situ ada apa? Saringan kasar, saringan halus, storage 1, storage 2 sehingga itu lemaknya memang terangkat. Lemaknya terangkat tinggal dibersihkan. Nah, selama ini lemaknya juga nggak dibersihkan. Itu banyak kasus tuh Pak. Nah, itulah. Nah, ya sebenarnya kalau memang benar-benar mau, yang pertama kita lakukan identifikasi dulu. Kita lakukan identifikasi, setelah kita lakukan identifikasi, kebutuhannya ketahuan. Berapa kapasitasnya, limbah apa aja yang masuk ke dalam saluran, dan mau dibawa kemana limbahnya. Setelah tahu itu baru kita bisa rekomendasikan Pak, baru kita rekomendasikan, oh ipalnya pakai kayak gini, oh ini harus butuh grass step, oh iya ini khusus saluran MBG, jangan nyambung ke saluran septic tank gitu ya. Seperti itu Pak, perlu kita lakukan identifikasi, nah baru kita tahu perencanaan ipalnya. Seperti itu Pak Agus. Kasusnya banyak itu Pak. Banyak banget. Aku berapa kali udah, ini barusan teman saya nanya lagi nih Pak. Sama pertanyaannya Pak Agus. Kok ini ipal MBG ku bau ya? Ah, terus saya jawab, coba lihat gestepnya. Iya ya katanya gestepnya. Kemarin udah diinfokan ini gestepnya bagus, ternyata cuma penampungan ya. Iya salahnya Bapak, aku bilang kenapa ngedilkan proyeknya tanpa ngeliat gestepnya. Sekarang dia yang disalahin. Barusan WA dia Pak juga sama kayak Pak Agus harusnya. Seperti itu Pak. Dan ini Pak, ya menurutku sih ya terkesan dipaksakan jadinya. Seperti itu Pak Agus. Gimana Pak Agus untuk jawaban dari narasumber kita? Apakah sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih ya. Suaranya hilang ini, nggak ada, kecil ya. Ya. Bapak, ini ada satu pertanyaan lagi dari peserta dari Rifki Iqbar Kausar. Katanya, saya mau bertanya Pak, pertanyaannya apa risiko pencemaran air jika terjadi kegagalan sistem IPAL?
Mantap, nonton film Tren to Busan. Wes. Nonton film Tren to Busan. Ya banyak ya, banyak ada apa? Ada kerusakan lingkungan, terus tuh ada keestetikan lingkungan, ada dampak kesehatan, terus tuh ada dampak terhadap biota air, banyak sekali, banyak sekali. Dan lingkungan ini teman-teman tidak apa ya, undang-undang kita mengikat, undang-undang kita mengikat. Kalau sekarang tuh dendanya sekitar 2 miliar apa ya? 2 miliar kalau memang membuang limbah ke lingkungan tidak sesuai dengan baku mutu. Banyak, Pak. Nah, kalau kalau suka nonton, tonton film Tren to Busan. Ya, filmnya sih tentang zombie. Cuma ya kenapa bisa jadi zombie itu ya karena pencemaran. Itu Pak Rifki Akbar Kausar. Di mana Kak Rifki Iqbal Kausar, apakah jawaban dari narasumber kita cukup menjawab pertanyaan Kakak? Yang mana nih, Rifki Iqbal Kausar? Ya Pak, terima kasih. Nanti saya coba tonton Pak, katanya. Yes. Udah tonton. Aduh. Baik teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi untuk kita lanjut ke sesi selanjutnya. Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke sesi selanjutnya, yaitu absensi. Kami informasikan untuk melakukan absensi sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh panitia. Link absensi akan kami kirim melalui kolom chat. Perhatian, mohon teliti dalam penulisan nama lengkap dan email karena sertifikat akan dikirim ke email yang Anda daftarkan. Batas pengisian link absensi berakhir setelah 2 jam kegiatan ini ya. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita telah sampai pada sesi absensi dan selanjutnya masuk ke sesi pemberian sertifikat penghargaan. Untuk sertifikat kami serahkan secara simbolis dan online dalam bentuk apresiasi dan terima kasih dari kami atas nama PT Sertifikasi Kompetensi Indonesia. Pertama, sertifikat ini akan diberikan kepada narasumber kita, kepada Bapak Azhar. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas materi yang inspiratif dan aplikatif. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Dina. Terima kasih juga tim-tim SKI ya. Luar biasa. Selanjutnya, Siap. Terima kasih Pak Azhar. Siap. Selanjutnya, untuk sertifikasi akan diberikan kepada perwakilan peserta webinar nasional kali ini kepada, mohon ditampilkan Kak. Sertifikasi ini akan diberikan ke perwakilan peserta kepada Ibu Ucu Ipih Apipah. Ibu Ucu. Oh, Rapiah. Ibu Ucu Iya. Ipih Rapiah. Namanya Ibu lucu ya, Ibu Ucu. Untuk sertifikat Ibu semua Ucu peserta Ipih mohon Rapiah. ditunggu ya. Kami akan kirim melalui email teman-teman masing-masing. Oke, selanjutnya mari kita lakukan dokumentasi bersama-sama ya. Kami mohon untuk semua peserta untuk mengaktifkan kamera.
Dua slide ya di sini. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Boleh dong bikin gayanya kayak gini nih. 3. Ini melambangkan K3 ya. Boleh teknisi untuk bantu ya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber Bapak Azhar yang sangat luar biasa dan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kepada seluruh peserta, saya juga ucapkan terima kasih yang sudah aktif dan antusias serta tim yang telah bekerja keras untuk kegiatan webinar kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi bekal kecil untuk perubahan besar, terutama dalam menjaga kualitas sumber daya air di lingkungan kita masing-masing. Setelah itu di sosial media atau website kami untuk info kegiatan webinar selanjutnya. Akhir kata, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dina Novita, selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Mantap, terima kasih semua Masalah. rekan-rekan. Terima kasih Pak Sampai Aga. ketemu Ya, Terima kembali. terima kasih Pak Saya. Azhar. Ya.